Halo, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi model Solo. Saya, Cynthia Khairunisa. Nama saya Alvin Rizky Kristiandi. Saya Rini Fairu Sumaira. Nama saya Nur Azizah. Sebelum kita membahas tentang pertumbuhan ekonomi model Solo, kita akan membahas dulu nih tentang apa sih pertumbuhan ekonomi itu. Nah, pastinya teman-teman tahu dong, yang namanya pertumbuhan ekonomi itu adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa dari periode waktu ke waktu. Lantas, bagaimana sih cara kita mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara? Nah, jadi gini teman-teman, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara itu dapat diukur dengan Gross Domestic Product atau biasanya kita sebut dengan singkatan GDP. Pastinya setiap negara itu memiliki pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda dong, ya nggak sih? Iya dong, pertumbuhan ekonomi itu sangat penting loh. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonomi itu merupakan salah satu indikator atau salah satu ciri-ciri dari keberhasilan sebuah pembangunan negara. Jadi gini teman-teman, ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara itu mengalami pertumbuhan yang sangat baik, maka akan berdampak positif juga kepada masyarakat di dalam negara itu, seperti kemiskinan menjadi berkurang, terus juga pengangguran berkurang, dan nantinya juga akan meningkatkan income atau pendapatan masyarakat. Oke, jika kita membahas tentang pertumbuhan perekonomian, pasti akan sangat banyak teori yang menjelaskan tentang bagaimana atau apa sih itu pertumbuhan perekonomian. Nah, untuk membedakannya, kita cukup melihat dari variabel ataupun faktor apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian tersebut. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan perekonomian model Solo. Dan di pertumbuhan perekonomian model Solo ini kita akan ditunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi berinteraksi di perekonomian. Gak cuma itu aja loh, kita juga akan ditunjukkan bagaimana sih tiga faktor ini berpengaruh terhadap output barang dan jasa di suatu negara. Oke, sudah disebutkan sebelumnya bahwa ada beberapa variabel dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian model Solo. Di antaranya pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Sekarang saya akan menjelaskan lebih jelas tentang apa itu growth in capital stock atau pertumbuhan persediaan modal. Jadi, persediaan modal atau capital stock merupakan penentu utama dari output perekonomian. Namun, persediaan modal dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu, serta perubahan tersebut dapat mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Ada dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal, yaitu investasi dan depresiasi. Investasi merupakan pengeluaran, contohnya untuk membeli mesin, pabrik, serta peralatan yang menyebabkan persediaan modal meningkat. Sementara depresiasi itu sendiri merupakan penyusutan atau habisnya modal lama, yang menyebabkan persediaan modal turun. Semakin tinggi persediaan modal, maka semakin tinggi output yang dihasilkan. Namun, di sisi lain, semakin tinggi persediaan modal, maka semakin tinggi pula depresiasinya. Model Solo juga memprediksi bahwa dalam jangka panjang, perekonomian akan bertemu dengan keseimbangan kondisi mapan, atau disebut steady state. Kondisi mapan terjadi ketika investasi sama dengan depresiasi, yang menunjukkan bahwa jumlah modal tidak akan berubah seiring waktu. Selanjutnya dapat dilihat pada kurva berikut ini. Pada kurva tersebut, perpotongan antara kurva investasi dan depresiasi terjadi di titik A, sehingga perekonomian mencapai kondisi mapan, yaitu di K bintang. Pada kondisi tersebut, diperoleh tingkat output sebesar Y bintang. Lalu apa yang terjadi ketika tingkat tabungan dalam suatu perekonomian itu meningkat? Perlu diingat bahwa investasi sama dengan saving. Ketika tingkat tabungan meningkat, maka investasi juga akan meningkat dan menggeser fungsi saving 1 ke atas menjadi fungsi saving 2 pada kurva. Hal ini menyebabkan titik potong antara kurva investasi dan depresiasi itu bergeser ke titik B. Artinya, perekonomian mencapai kondisi mapan baru, yaitu di K2 bintang. Sehingga tingkat persediaan modal lebih tinggi daripada kondisi mapan yang sebelumnya, dan output yang dihasilkan juga meningkat di Y2 bintang. Maka dari itu, jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan memiliki persediaan modal yang banyak dan tingkat output yang tinggi dalam kondisi mapan. Begitu pula sebaliknya. Dalam pembahasan sebelumnya mengenai growth in capital stock,
kita hanya berfokus pada pertumbuhan persediaan modal dan mengasumsikan populasi konstan. Sekarang kita akan membahas bagaimana pertumbuhan populasi akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena bagaimanapun, populasi akan terus mengalami pertumbuhan dan tenaga kerja akan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menggunakan variabel baru, yaitu tingkat populasi yang dinotasikan dengan N. Dalam pembahasan sebelumnya, kita telah mengenal istilah depresiasi. Sekarang kita akan menggunakan istilah baru yaitu break-even investment yang terdiri dari depresiasi ditambah tingkat populasi dikali kapital per worker. Sama seperti di pembahasan sebelumnya, kita bisa mendapatkan kondisi mapan ketika kurva investasi berpotongan dengan kurva break-even investment. Sehingga kita mendapatkan perpotongan di titik A dan kondisi mapan di K bintang 1. Untuk output, kita akan mendapatkan tingkat output di Y bintang. Ketika laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan, maka menyebabkan kurva depresiasi dan tingkat populasi bergeser ke atas menjadi lebih curam. Dengan begitu, kondisi mapan akan bergeser dari K bintang 1 menjadi K bintang 2, yang berarti tingkat modal per pekerja lebih rendah dari kondisi sebelumnya. Begitu juga dengan tingkat output yang menjadi lebih rendah di Y bintang 2.